Ini nih beneran facelift guys. Jadi di depan gue udah ada Hyundai New Creta N-Line. Jadi ini adalah bentuk facelift atau pembaharuan dari Hyundai Creta. Dan gak cuma itu, tapi ada peningkatan performa dan ada model baru alias tipe N-Line-nya sekarang masuk ke Indonesia. Kenapa gue bilang ini beneran facelift? Karena kan facelift tuh biasanya cuman ubah dikit-dikit doang gitu ya. Ini beneran berubah banget ya, sampai ada mesin baru juga. Nanti ya kita akan lihat ya bagian dalamnya. Nah, jadi ini tuh kayak ganti generasi gitu ya, padahal sebenarnya belum gitu. Jadi ini masih sama generasinya seperti yang sebelumnya. Tapi coba kita lihat ya eksteriornya nih. Ini yang paling kelihatan banget ya. Di RL-nya sekarang berubah banget gitu ya. Dari yang sebelumnya bentuknya jewel, parametrik jewel gitu. Sekarang jadi bentuknya lebih mengotak gitu ya. Bahasa desainnya pun jadi lebih mengotak sebenarnya. Nanti kita lihat ke bagian samping dan belakangnya. Nah ini memanjang ke samping. Jujur ini gue lebih suka ya. Bahkan jadi suka banget. Dan lampu sennya juga sekarang jadi 3 titik gini. Dan dia udah LED juga lampu sennya. Buat lampu headlightnya di sini mirip seperti sebelumnya gitu ya. Bentuknya dia di samping. Dan dia udah LED ya, reflektor bentuknya. Kemudian nah, yang bagian N-Line ini dia ada perbedaan di bagian body kitnya teman-teman. Jadi bagian grillnya, jadi body-bodinya gitu ya, agak sedikit berbeda. Di sini dia pakai bentuknya honeycomb. Jadi bolong-bolongnya di sini honeycomb. Sedangkan kalau versi yang Prime, jadi kan facelift juga gitu ya, kereta yang tipe biasanya itu grillnya sedikit berbeda. Dia grillnya sampai ke atas gitu. Nah yang ini ada clean look di atas ini. Jujur gue lebih suka yang N-Line memang gitu ya. Nah terus bagian bumper bawahnya juga beda. Dia lebih sporty karena emang N-Line itu kan turunan dari tipe N ya. Dimana kalau di Hyundai ini tipe N itu tipe sportnya yang buat racing gitu ya. Nah N-Line ini dia turunan dari N, jadi performanya ada yang diubah dan body kitnya atau tampilannya jadi jauh lebih sporty juga. Nah terus ada logo N-Line-nya, tadi lupa ya sebelah sini ya. Keren banget. Nah kita lihat bagian samping. Perbedaannya lagi di bagian bannya. Jadi velgnya di sini dia pakai yang ring 18 ya, jadi lebih besar daripada yang tipe kereta Prime. Terus kalipernya dia warna merah. Jadi lebih sporty lagi ya. Kece sih. Terus ada logo N-Line juga di sini dan di bagian kaca spionnya. Di sini dia ada welcome lamp-nya ya. Hyundai nyebutnya dia paddle lamp. Jadi kalau misalnya kita buka gitu ya, bawa kuncinya dan di sini akan ada lampu nyorot ke bawah. Terus nah, dia tuh two-tone ya warnanya. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan karena dia warna grey. Tapi jujur gue suka banget paduan warna grey ini untuk yang N-Line. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke belakang, kita lihat ya, bagian belakangnya juga berubah karena facelift. Atap-atapnya two-tone, dapet ini juga ya, roof rail. Dan dia ada wing spoilernya, khusus yang di N-Line. Jadi nggak spoiler biasa aja, ada tambahan yang lebih sporty lagi. Nah ini yang baru nih, lampunya teman-teman. Jadi di lampunya ini dia senada sama bagian depannya, dia kayak huruf L kebalik gitu ya, panjang. Nah ini tuh dia ada warna hitamnya nih di sini nih. Dan karena tadi gue bilang kenapa gue suka yang perpaduan warna grey ini, jadinya tuh cocok warnanya gitu, senada. Mungkin kalau warnanya putih agak ini ya, mencolok gitu ya warna hitamnya. Tapi kalau di sini jadinya enggak gitu ya, dan jadi harmoni lah, keren. Ada logo Hyundai di sini, dia jadi di dalam logo Hyundai-nya ada mikanya gitu di bagian luar karena lampu. Dan logonya nggak ngalangin lampunya ya, jadi bener-bener lampunya lurus gitu ya. Nah, sini sudah tertulis teman-teman 1,5 T karena dia pakai mesin turbo. Nanti kita lihat ke bagian depan ya, di bagian mesinnya. Terus selain wing spoiler gitu yang berbeda nih di N-Line, dia pakai dual exhaust. Jadi lebih sporty lagi gitu ya. Balap banget lah. Terus bumper bawahnya nih juga jadi jauh lebih keren gitu ya dibandingin yang tipe Prime gitu kan ya. Karena memang tadi dia N-Line lebih sport gitu ya, lebih sporty. Sisanya udah kamera gitu ya. Bagasi apakah sudah elektrik? Coba kita tes ya. Wih, gokil udah elektrik guys. Wah gila sih. Wah gila sih ini. Gue kan punya HR-V ya di rumah ya, yang baru ya. Belum elektrik teman-teman. Ini udah elektrik terus sudah ada pembatasnya.
Wah gila sih, ini di compact SUV udah dapat fitur ini, udah mewah banget sih. Biasanya kan kalau dulu ya, yang punya electric door ini tuh, back door tuh cuman si RV, Pajero gitu-gitu ya. Fortuner nih udah enggak. Kalau dimensi masih sama, karena kan facelift aja gitu ya. Jadi harusnya kapasitas bagasinya sama, gede gitu ya, seperti sebelumnya. Dapat ini juga nih, ban cadangan ya. Terus kalau kita lihat di sini, oh dia pakai pelek yang kaleng. Tapi kalau ukurannya di sini R17. Jadi kurang 1 inci lah dari yang biasanya ya, yang dia pakai asli. Oke, ditutup lagi. Tinggal 1 kali pencet. Wah, keren. Mari kita lihat mesinnya dulu sebelum kita masuk ke dalam. Karena di bagian dalam itu yang paling gue suka dari semua perubahan ini, guys. Tapi mesinnya dulu ya. Let's go. Nah, mari kita lihat mesinnya, teman-teman. Jadi khusus untuk yang N-Line itu ada peningkatan performa dari sisi mesinnya. Dia pakai 1500 cc tapi pakai turbo. Jadi torsinya naik drastis. Dia lebih dari 250 Nm ya. Dan tenaganya dia 160 PS. Jadi ini udah jelas ini kenceng. Mau dibawa ke medan apapun udah enak banget sih ya. Karena kan SUV ground clearance-nya oke, tinggi gitu kan. Ditambah mesin yang mumpuni. Udah ini nggak ada lemot-lemotnya, ini udah jelas. Dan yang berbeda juga transmisinya di N-Line ini dia pakai DCT atau dual clutch ya. Jadi kalau yang tipe Prime dan tipe sebelumnya itu pakai IVT, ini pakai DCT yang 7 speed dengan mesin yang baru tadi. Mantap ya. Mari kita masuk ke dalam. Nah, ini paling gue suka. Let's go. Nah, gila. Kalian udah bisa lihat ya perubahan yang major di bagian dalam. Ini facelift yang beneran facelift. Gue suka banget guys. Jadi seperti yang bisa kalian lihat ya, di yang baru ini head unit dan MID-nya jadi melengkung. Ini yang paling gue suka karena pas dulu gue beli HR-V, yang kritik gue gitu, yang paling gue gak suka dari kereta sebelumnya itu adalah bagian head unit tengahnya yang kayak jadul. Nah kalau ini, wah, ini modern banget ya, udah pakai bahasa desain Hyundai yang sekarang ya, Tucson, Santa Fe, udah pakai layar kayak gini semua. Nah bedanya yang tipe N-Line ini dengan tipe biasa adalah di sini full hitam semua. Jadi bisa dilihat interiornya full hitam, joknya, dashboard, dan ditambah dengan aksen garis-garis merah gitu ya di jok gitu ya. Di sini ada logo N juga karena dia N-Line, jadi memang feel-nya dia lebih sporty. Cocok banget ya buat, wah, belum beres tadi ngomong ya, ternyata joknya elektrik. Wah, gila sih. Ini jujur gue pas nge-review ini gue nggak dapat spek lengkapnya teman-teman. Jadi beneran baru nyobain di sini dan ternyata ngagetin banget ya. Hyundai itu dari pas pertama ngeluarin ini kan selalu dibilangnya raja fitur ya. Pas facelift pun ini fiturnya nambah banyak banget ya. Tadi electric back door, mesin, head unit dan MID sekarang jadi gede, lebih gede lagi dari biasanya. Dan joknya jadi elektrik. Yang sebelah situ elektrik ya? Coba kita lihat. Oh enggak, pengemudinya aja yang udah elektrik. Tapi gila sih, gokil sih. Kemudian apalagi yang berubah, kelihatan banget berubah, itu adalah setir, teman-teman. Jadi kalau yang tipe Prime, di sini gue juga baru nggak gitu ya. Itu kan bentuknya cakram gitu ya, ada kayak handle gini. Nah ini dia bentuknya 3 spoke. Jadi memang lebih sporty banget. Di sini pedal shiftnya juga panjang gitu ya, khas mobil racing gitu kan. Jadi ininya baru. Untuk tadi layar gitu ya, bagian depan ini tuh 10 lebih inci ya, 10,25 deh kayaknya. Dan nyambung gitu ya sama yang head unitnya. Ini panjang juga nih, lebih dari 10 inci. Ini kayaknya 12,5 incian ini kayaknya bagian head unitnya. Tapi sebelum kita ke bagian dalam-dalam ini ya, kita lihat mungkin yang kelihatan dulu ya. Ini air purifier, ada ventilated seat seperti biasanya gitu ya. Ada, mungkin gua akan sebutin yang baru-barunya aja ya dari perubahan facelift ini. Buset, ini kayaknya udah bisa langsung. Bentar, ini Apple CarPlay apa? Wah, kayaknya ini udah ada ininya teman-teman. Navigasi jadi dalamnya nih. Iya, udah built-in. Waduh. Dan di sini tuh apa ini? Ini kamera atau apa ya? Jadi ada 2. Ini kayaknya sensor ini ya, kalau ada yang maling kayak gitu ya di dalam ya. Pokoknya
Belum, terus ada SOS, Blue Link, pokoknya udah lengkap, bisa diakses lewat HP ya. Udah lampu udah putih semua. Di sini nggak ada lampunya, vanity mirrornya. Ya nggak apa-apa tapi lah, minor doang ya karena ini juga udah. Dan ada panoramic sunroofnya seperti biasa. Di bagian tengah juga mungkin nggak terlalu berbeda ya. Di sini cup holdernya masih cukup sama. Rem parkir elektrik, drive mode ada gitu ya, traction juga ya untuk di mud dan seterusnya. Nah, coba kita lihat bagian depannya tadi ya, di MID-nya. Ini udah bisa nunjukin banyak banget ya informasinya. Terus ADAS-nya, soalnya gitu ya, di sini tuh ada improvement harusnya nih. Jadi dia udah adaptive cruise control gitu ya, smart cruise control disebutnya di sini, yang udah bisa stop and go. Jadi dia sudah ada level 2. Lebih bagus gitu ya dari sebelumnya, melengkapi. Jadi sekarang udah komplit ADAS-nya, udah nggak boleh ada yang bilang lagi ADAS-nya Hyundai belum komplit gitu ya. Dan blind spot monitor ada, lane keeping, lane following semua ada gitu ya, di ADAS-nya udah lengkap banget. Head unitnya, nah tadi ini coba kita lihat, dia jelas udah bisa Apple CarPlay, Android Auto gitu ya si head unitnya. Tapi dia udah ada built-in map-nya juga tadi nih. Wah gila sih ini. Wah. Jadi udah bisa langsung lihat. Terus ada mode-mode dia, Vale mode dan seterusnya. Ini seperti biasanya. Setting mobilnya apakah terintegrasi? Mari kita lihat ya. Dia di sini coba general. Oh itu ada vehicle. Wah iya. Pengaturan ADAS-nya juga bisa diatur di sini. Ini mirip kayak yang Tucson ya teman-teman. Jadi bisa langsung diklik aja tuh bagian depan collision warningnya dan seterusnya gitu ya, parking safety, driving safety. Coba driving safety, this forward safety, blind spot view monitor. Nah ini nih teman-teman, blind spot view monitor ini yang keren banget nih, blind spot view monitor. Jadi udah ada kayak Ioniq ya. Jadi kalau misalnya kita ngesen, kameranya harusnya nyala nih. Apa mobil harus dinyalain ya? Coba kita nyalain. Ini tadi soalnya mode aksesori. Oh bisa. Suara mesinnya. Nah iya tuh. Kalau kita ngesen, dia akan ada kameranya di sini, gokil. Jadi gue ngesen kiri gitu ya. Ini ngesen kanan. Jadi kita nggak usah nengok lagi gitu ya. Driving convenience. Nah, smart cruise controlnya, dia harusnya udah stop and go ya. Cuman di sini nggak ada keterangan ya. Gila, udah lengkap banget deh pokoknya. Nah, yang gue suka lagi, nih kalau misalnya kita lihat ke bagian bawah, tombol-tombol semua ada gitu ya, nggak dihilangkan. Nah, ini nih, dia udah ada colokan untuk USB Type-C. Jadi kalau zaman sekarang tuh kan colokan tuh nggak USB ya ujungnya gitu, nggak kotak ya. Nah, ini tuh mempermudah gitu. Wireless charging ada, dan speakernya di sini udah 8 titik ya teman-teman. Jadi udah Bose 8 titik, sampai subwoofer belakang ada. Jadi pokoknya udah driving ini enak banget, sporty banget, mewah. Wah, ini gue yakin laku sih teman-teman. Ini akan laris sih. Ini bakal ngalahin yang lain-lain. Karena Hyundai bengkel banyak gitu ya. Udah established lah di Indonesia. Gak usah diraguin gitu. Desain luar dalam bagus, fiturnya banyak banget. Wah, ada kamera 360 tadi bener. Karena tadi udah bisa send kiri kanan ya. Ini ada tuh, ada tombol di sini. Wah kacau nih. Nih fiturnya raja fitur. Penasaran nih harganya berapa ya teman-teman? Gokil sih. Sekarang kita lihat ke baris kedua ya. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya. Ya, ruang-ruang lega ya. Compact SUV dimensi emang gede. Dan di bagian kedua pun tetap ke bagian aksen sportinya, elegannya, itu hitam-hitam tetap dapat, merah-merah. Cup holder, armrest tetap ada, ventilasi AC, dan juga di sini colokan lagi yang udah Type C lagi gitu ya. Jadi pokoknya udah enak banget sih. Wah gila sih ini. Lampu-lampu udah ini semua ya, putih semua juga. Panoramic sunroof. Sisanya sama ya. Oke, gimana menurut kalian ya setelah melihat semua perubahan, pembaruan, improvement dari Hyundai New Creta ini? Kira-kira harganya berapa ya? Tapi menurut gue ini sesuatu yang masuk akal banget teman-teman. Gue sih pengen beli. Jangan lupa subscribe, like, komen juga di bawah ya. Channel Baru Punya Mobil. Bye-bye.